Selamat pagi anak-anak, salam DJTM. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar tema 1, subtema 1 dan tema 1, subtema 2. Sekarang kita belajar tema 1, subtema 3 dengan topiknya cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Ya, kita perlu menjaga kesehatan tulang dan otot karena hampir semua aktivitas kita menggunakan alat gerak berupa tulang dan otot. Berikut cara memelihara kesehatan alat gerak. Pertama, makan makanan yang bergizi dan seimbang. Makanan yang bergizi dan seimbang ini terdiri dari nasi, sayur mayur, lauk pauk ditambah dengan susu. Yang kedua, posisi tubuh tegak saat berdiri. Yang ketiga, berolahraga secara teratur. Penyakit atau kelainan pada alat gerak manusia. Contoh penyakit dan kelainan pada tulang manusia. Pertama, retak dan patah tulang disebabkan oleh benturan benda keras berupa kecelakaan atau jatuh. Yang kedua, rakitis disebabkan kekurangan gizi seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Yang ketiga, skoliosis, lordosis, dan kifosis. Itu kelainan pada tulang punggung kita. Yang berikut, osteoporosis. Osteoporosis ini disebabkan menurunnya kepadatan tulang. Kita lihat kembali kelainan-kelainan otot pada manusia. Yang pertama, hipertrofi. Hipertrofi artinya pembesaran otot akibat bekerja terus-menerus secara berlebihan. Yang kedua, atrofi. Kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Yang ketiga, stiff atau kaku leher. Diakibatkan sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi, meningitis, atau gerakan tiba-tiba. Dan yang berikut adalah tetanus. Tetanus karena kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau Clostridium tetani. Penyebab gangguan kesehatan pada alat gerak. Kelainan atau penyakit kelainan pada otot umumnya terjadi karena bawaan sejak lahir atau infeksi bakteri atau virus. Gangguan kesehatan otot dan tulang juga sering terjadi akibat kebiasaan yang salah. Sepertinya membaca buku dengan posisi tidur. Yang kedua, membawa atau memikul beban yang terlalu berat. Yang ketiga, tidur dengan posisi yang tidak benar. Yang keempat, menulis dengan posisi tubuh yang miring ke samping atau ke depan. Yang kelima, berjalan dengan tubuh bungkuk. Nah, tadi kita sudah mempelajari muatan pelajaran IPA dan sekarang kita masuk di muatan pelajaran berikut, yaitu muatan pelajaran SBDP. Nah, pengertian komik. Komik adalah cerita bergambar yang bersifat lucu dan umumnya mudah dicerna serta dibuat secara khas dengan paduan kata-kata. Cerita dalam komik disajikan dengan
adegan beberapa gambar yang disusun secara berurutan. Fungsi kata-kata pada komik adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Ciri-ciri komik. Pertama, dibuat untuk menyampaikan cerita. Yang kedua, proporsional. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan yang mudah dipahami. Yang keempat, dapat bersifat kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Yang keenam, mengandung cerita humor untuk menghibur pembaca. Langkah-langkah untuk membuat komik. Yang pertama, langkah untuk membuat komik antara lain: 1. Menentukan tema dan judul komik. 2. Membuat sketsa. Yang ketiga, memberikan tinta atau inking. Yang keempat, memberikan warna atau coloring. Yang kelima, membuat teks pada komik yang ditulis dengan bentuk balon kata di dekat gambar tokoh. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, di samping kiri ya, kita lihat pembuatan sketsa. Dalam sketsa ini nih masih kelihatan buram, sedangkan yang di tengah-tengah dan di bagian kanan dari kita adalah yang sudah diberi warna dan diberi tinta, sehingga kelihatan bagus dan indah. Nah, pada pembelajaran tadi itu kita sudah selesai untuk komik atau muatan pembelajaran SBDP, dan sekarang kita masuk pelajaran muatan IPS. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Indonesia merupakan negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Tidak hanya memengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim juga memengaruhi kondisi sosial seperti pertukaran budaya. Ada dampak positif dan negatif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakat. Pertama, dampak positif. Yang dampak positif, pertama, memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Yang kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Sedangkan dampak negatifnya, hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Yang kedua, dampak negatifnya adalah munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia dilihat dari 1. Keragaman suku bangsa. 2. Bahasa daerah yang beragam. 3. Keragaman pakaian adat. 4. Keragaman rumah adat. 5. Keragaman senjata tradisional. 6. Keragaman alat musik tradisional. Nah, wilayah Indonesia yang berupa kepulauan
juga memengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan transportasi laut. Berikut beberapa pelabuhan yang terkenal di Indonesia antara lain. 1. Pelabuhan Belawan yang terdapat di Sumatera Utara. Yang kedua, Pelabuhan Bakauheni di Provinsi Lampung. Yang ketiga, Pelabuhan Merak di Provinsi Banten. Yang keempat, Tanjung Perak di Surabaya. Tanjung Priuk di Jakarta, dan Tanjung Mas di Jawa Tengah. Dan masih banyak lagi pelabuhan-pelabuhan yang terkenal di Indonesia. Dan sekarang kita lihat beberapa bandar udara yang terkenal di Indonesia, antara lain Bandar Udara Sultan Iskandar Muda yang terdapat di Provinsi Aceh. Yang kedua, Bandar Udara Adi Sucipto yang terdapat di Yogyakarta. Yang ketiga, Bandar Udara Soekarno-Hatta yang terdapat di Provinsi Banten. Yang berikut, Bandar Udara Ngurah Rai yang terdapat di Bali. Dan yang berikut, Bandar Udara Sentani yang terdapat di Papua. Dan bukan hanya itu saja bandar udara, tetapi ada juga beberapa provinsi yang sudah bandar udara yang terkenal di Indonesia. Mungkin itu saja yang Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini. Kalau kita, Pak Guru memberikan tugas kepada kalian di halaman 57, kerjakan dengan benar dan kita kumpul 2 hari yang akan datang. Kita periksa kembali lagi setelah kita masuk. Sampai jumpa dan selamat pagi. Sampai berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Salam DJTM. Terima kasih. Dadah.